Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Arsya Hidayah. Dalam program KKN atau Kuliah Kerja Nyata Tanggap Pandemi COVID-19 yang diadakan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya, saya bersama dengan kelompok 6 dengan jenis KKN yang kami ambil yaitu KKN DR atau KKN dari rumah. Kami akan membahas tentang judul kegiatan yang kami ambil yaitu upaya peningkatan minat belajar bahasa Arab mahasiswa baru program studi BSA atau Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Ampel Surabaya dengan menggunakan media digital di masa pandemi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai pembelajaran bahasa Arab pada perguruan tinggi agama Islam di Indonesia dengan dosen pendamping lapangan yaitu Bu Himatul Khairah SAG MPD. Dalam video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja pembelajaran bahasa Arab pada perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Dalam proses pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi agama Islam di Indonesia, ada 3 pembahasan penting yang akan saya bahas. Yang pertama, yaitu pembelajaran bahasa Arab dan urgensinya terhadap perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Yang kedua, strategi pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi Islam. Yang ketiga, metode dan strategi pembelajaran bahasa Arab. Ketiganya akan kita bahas secara lebih dalam slide berikutnya. Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah pembelajaran bahasa Arab dan urgensinya terhadap perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Dalam poin pembahasan pertama terkait perguruan tinggi agama Islam di Indonesia, perguruan tinggi adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas sebagai produsen atau pabrik yang memproses manusia Indonesia agar memiliki kualitas sebagai ilmuwan, profesional, pengembang, dan penyebar iptek, dan sekaligus sebagai penerap iptek kepada masyarakat luas. Dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang perguruan tinggi menjelaskan bahwa perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Tujuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi ini dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau menciptakan iptek dan atau kesenian. Yang kedua, mengembangkan, menyebarluaskan iptek dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Selain tujuan yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tujuan lain yang ingin dicapai pada proses pendidikan nasional adalah terwujudnya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi tinggi, dan menguasai iptek serta mensejahterakan masyarakat, sehingga peran perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi agama Islam adalah hal yang sangat urgen. Hal ini mengingat sistem nilai yang diterapkan dalam perguruan tinggi syarat dengan moralitas agama, maka pembelajaran agama dengan ilmu bantuannya yaitu bahasa Arab merupakan hal yang sangat diutamakan. Sehingga jelas perbedaan antara perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi agama Islam terletak pada SDM dan materi kajiannya. Perbedaan materi kajian itu sendiri hendaknya didesain sedemikian rupa sehingga perguruan tinggi agama Islam mampu berkompetisi dengan perguruan tinggi umum. Bahkan, secara teoritis, perguruan tinggi agama Islam mempunyai peran ganda dalam mencetak sarjana sekaligus ahli agama. Dengan istilah lain, lulusan perguruan tinggi agama Islam untuk semua fakultasnya hendak menjadi sarjana agama Islam yang muslim
yakni sarjana ilmu-ilmu yang Islam, sekaligus mampu menjadikan kajian ilmunya sebagai cerminan dalam hidupnya. Ada 3 hal yang menjadi urgensi pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi agama Islam. Yang pertama, terkait transformasi pembelajaran ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Hal ini karena posisi dan peran perguruan tinggi Islam dalam mempersiapkan mahasiswanya. Yang kedua, bahasa Arab sebagai bahasa ilmiah. Karena bahasa Arab memiliki posisi penting dalam percaturan internasional. Yang ketiga, bahasa Arab sebagai simbol agama dan pemersatu bangsa. Hal ini dikarenakan bahasa Arab adalah bahasa simbolis agama dan pemersatu para umat muslim di dunia. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari urgensi pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi agama Islam. Yang pertama, yaitu transformasi pembelajaran ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi agama Islam memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam upaya mempersiapkan mahasiswa menjadi sarjana agama Islam yang muslim. Oleh sebab itu, studi ilmu-ilmu keislaman hendaknya dilakukan dengan menggunakan bahasa transformasi teks agama yang asli, sehingga bahasa teks dalam agama Islam yang digunakan adalah bahasa Arab. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa untuk memahami sebuah ajaran atau teks agama bisa saja hanya dengan menggunakan bahasa terjemahan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa terjemahan dari sebuah teks itu kadangkala mengandung subjektivitas penerjemahnya, yang berarti telah terjadi bias interpretasi. Yang kedua, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa ilmiah. Sejak bahasa Arab mendapat pengakuan dari masyarakat internasional, tampak jelas bahwa hal ini menempati posisi penting dalam peraturan internasional. Masyarakat dunia, terutama negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat, mulai tertarik untuk mempelajari sekaligus menggunakan bahasa ini sebagai media komunikasi. Selain itu, dari kawasan Arab dan Timur Tengah juga dijumpai sebuah jurnal seperti Al-Wa'iul Islami yang beredar bukan hanya dari negara-negara Arab dan juga Timur Tengah, namun juga beredar di kawasan Asia dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Semua itu menunjukkan bahwa bahasa Arab telah menjadi bahasa ilmiah akademis, sekaligus bahasa populer di kalangan masyarakat internasional. Dengan demikian, mempelajari bahasa Arab sebagai alat penyampaian kebenaran ilmu pengetahuan dengan sendirinya akan menjadi sangat penting. Jadi, jelaslah bahwa semua orang yang belajar untuk mengajar di perguruan tinggi Islam khususnya sudah semestinya mengerti, memahami, dan menguasai bahasa Arab. Bahkan untuk perguruan tinggi umum sekalipun, dalam mata kuliah dan literatur tertentu yang menggunakan bahasa Arab, dengan sendirinya harus mengetahui dan menguasai bahasa Arab tersebut. Sebagai contoh, misalnya Seminar Arabistik Universitas George August Göttingen Jerman juga menggunakan bahasa Arab baik lisan maupun tulisan. Oleh sebab itu, sangat ironis jika ada perguruan tinggi agama Islam yang tidak mencerminkan nuansa bahasa Arabnya. Yang ketiga, bahasa Arab sebagai simbol agama dan pemersatu umat. Bahasa simbolis agama sekaligus bahasa pemersatu umat muslim, sehingga bahasa Arab mempunyai misi utama, yakni dengan keseragaman bahasa, umat Islam di seluruh dunia dapat dengan mudah melakukan konsolidasi. Kenyataannya sekarang menunjukkan umat muslim masih jauh dari cita-cita pemersatuan dan persaudaraan, yang menurut hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan dan penggunaan simbol bahasa Inggris. Misalnya, dimanapun berada, maka masyarakat akan segera memperlakukannya dengan standar internasional, seperti halnya di forum PBB, forum negara-negara G7, non-blok, dan sebagainya. Lain halnya dengan fenomena yang terjadi di negara-negara anggota OKI
atau organisasi konferensi Islam yang mayoritasnya adalah anggota yang berasal dari negara-negara yang berbahasa Arab. Namun, sosialisasi penggunaan bahasa Arab sendiri sebagai bahasa resmi di forum tersebut juga belum maksimal. Akibatnya, persatuan dan persaudaraan antara bangsa yang menggunakan bahasa Arab belum muncul ke permukaan. Oleh sebab itu, telah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai masyarakat perguruan tinggi Islam dan sudah sewajarnya kita membantu memaksimalkan peran kita dalam sosialisasi bahasa Arab sebagai bahasa simbol agama dan pemersatu umat. Pembahasan yang kedua terkait pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi agama Islam, yaitu strategi pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi Islam. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam strategi pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi Islam, yaitu pokok-pokok pembelajaran bahasa Arab, yaitu terdiri dari ilmu aswad, yaitu ilmu bahasa tentang bunyi ucapan yang dipakai dalam berbicara dengan benar. Yang kedua, ilmu sorof, ilmu bahasa tentang bentuk kata, perubahan kata, dari kata dasar, dan bentuk imbuhan. Yang ketiga, ilmu nahwu, ilmu bahasa tentang dasar-dasar dan proses pembentukan kalimat. Yang keempat, ilmu darasah mu'jamiyah, yaitu ilmu bahasa tentang pembendaharaan kata. Yang kelima, yaitu ilmu balaghah dan ma'ani, yaitu ilmu bahasa Arab tentang upaya bahasa sastra serta penggunaan kata kiasan, personifikasi, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari pokok-pokok pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu ilmu aswad. Ilmu aswad sendiri merupakan cabang ilmu bahasa yang membicarakan tentang bunyi ucapan yang dipakai dalam berbicara dengan dan mempelajari bagaimana mengucapkan bunyi-bunyi ucapan itu dengan benar. Ilmu ini menjadi penting bagi orang yang hendak belajar bahasa, terutama bagi orang asing atau ghairu natiqin. Ucapan abjad Arab dengan fasih dan benar adalah sesuatu yang tidak gampang dilakukan, seperti pengucapan ain dan ain dan sebagainya membutuhkan waktu dalam mengganti kebiasaan sehingga dapat berbahasa dengan fasih dan benar. Berikutnya adalah ilmu sorof, sebuah cabang ilmu bahasa yang membicarakan tentang bentuk kata, perubahan kata dari kata dasar, dan berbagai bentuk imbuhan yang banyak sekali ditemukan di dalam bahasa Arab. Misalnya, kataba yang dapat mengalami berbagai perubahan bentuk, yaitu kataba, yaktubu, kitabah, katibun, maktubun, uktub, maktabun, dan miktabun. Semua bentuk tersebut sesuai dengan penempatannya dalam kalimat tertentu, kendati pun membawa pada perubahan kata dan makna itu sendiri. Dan selanjutnya, ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan tentang dasar-dasar proses pembentukan kalimat. Ilmu ini tidak lagi membahas tentang kalimat yang mempunyai arti yang dapat dipahami oleh orang lain. Ilmu nahwu, di samping mempelajari struktur kata dan kalimat, juga mempelajari tentang perubahan tanda atau bunyi pada akhir kata yang disebabkan oleh jabatannya dalam struktur kalimat. Misalnya, kata ilmu. Dalam kalimat al-ilmu nafi'un dan ana atlubu al-ilma, tanda baca akhir pada kata al-ilmu sesuai dengan jabatan kata tersebut dalam kalimat, yang pertama sebagai khobar dan yang kedua sebagai maf'ul bih. Berikutnya yaitu ilmu dirasah mu'jamiyah. Ilmu ini mempelajari tentang perbendaharaan kata.
Dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain, bahasa Arab dikenal dengan sangat kaya dengan perbendaharaan kosakatanya. Untuk membantu pembelajaran ilmu ini, seseorang yang ingin menguasai bahasa Arab hendaklah memperkaya kosakata yang dipunyainya. Memperkaya diri dengan kosakata yang banyak dengan dapat dilakukan yaitu membaca dan memiliki kamus bahasa Arab seperti Al-Munjid, Lisanul Arab, dan sebagainya. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang ilmu balaghah dan ma'ani. Ilmu balaghah dan ma'ani adalah cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari tentang gaya bahasa sastra serta penggunaan kata kiasan, personifikasi, dan sebagainya. Tujuan yang dimiliki dalam ilmu ini adalah memperindah bahasa dan makna bahasa itu sendiri. Hal yang selanjutnya kita bahas dalam pembahasan ketiga dalam pembelajaran bahasa Arab pada perguruan tinggi agama Islam adalah metode dan strategi pembelajaran bahasa Arab. Diakui bahwa metode pembelajaran bahasa Arab di Indonesia, terutama di sejumlah lembaga pendidikan Islam tradisional, masih banyak kekurangan sehingga muncul berbagai kritikan terhadap metode pembelajarannya yang diterapkan secara terpisah-pisah. Akibatnya, ilmu yang diterima oleh para siswa juga terpisah-pisah. Padahal, ilmu bahasa itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara pendengaran, pengucapan, perbendaharaan kata, serta gramatikal dalam bahasa tidak dapat dipisahkan. Hasilnya, para siswa lebih bisa menghafalkan ilmu-ilmu tersebut seperti nahwu, sharaf, dan pada mempraktekkannya. Hal tersebut memunculkan metode baru dalam proses pembelajaran bahasa Arab sebagaimana yang telah dipopuler dengan metode yang bernama Nazariyah Al-Wihdah atau All-in-One System. Di antara metode-metode tersebut ada beberapa metode yang akan kita bahas, yaitu metode muhadzatsah yang artinya speaking atau berbicara, yang kedua qiraah yang artinya reading atau membaca, yang ketiga kitabah yang artinya writing atau menulis, yang keempat istima yang artinya listening atau mendengar. Masing-masing metode tersebut akan kita bahas secara lebih dalam pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu muhadzatsah yang artinya speaking atau berbicara. Dalam metode ini menitik beratkan pada latihan berbicara antara pengajar dengan mahasiswa atau antara sesama mahasiswa. Dalam metode muhadzatsah speaking atau berbicara, pengajar secara langsung memperdengarkan kata-kata atau kalimat, kemudian diulangi dan dipraktekkan oleh mahasiswa baik perorangan maupun kelompok. Yang ketiga yaitu metode qiraah atau yang artinya reading atau membaca. Dalam metode qiraah yang artinya reading atau membaca, metode yang menekankan pada latihan membaca teks, kata-kata, ataupun kalimat secara fasih dan benar, sekaligus menjelaskan kaidah-kaidah bahasa atau qawaid al-lughah dan asal-usul kata atau sharaf. Yang ketiga yaitu kitabah, artinya writing atau menulis. Dalam metode kitabah yang artinya writing atau menulis, metode ini menitik beratkan pada latihan menulis. Mahasiswa dilatih untuk memiliki keterampilan menulis secara benar dan indah. Metode ini juga meliputi pembelajaran mengarang atau insya, mengembangkan imajinasi mahasiswa untuk dapat menuangkan ide, gagasan, atau pikiran maupun pengalaman sehari-hari dalam bentuk bahasa tulisan atau yang disebut dengan karangan.
Dalam metode terakhir yaitu istima, yang artinya listening atau mendengarkan. Dalam metode istima atau yang biasa disebut listening atau mendengarkan, metode ini menekankan pada pendengaran mahasiswa dengan ucapan langsung dari pengajar atau media tertentu, kemudian melafadzkannya secara fasih dan benar, sekaligus mempelajari artinya. Lafadz-lafadz tersebut diperdengarkan secara berulang-ulang supaya mahasiswa mengerti dan terbiasa mendengar dan melafadzkannya. Selain beberapa metode yang telah disebutkan, pembelajaran bahasa Arab perlu didukung dengan beberapa strategi untuk meningkatkan kemahiran dan kemampuan bahasa Arab. Berbahasa Arab antara lain yaitu dengan adanya kesungguhan, kondisi yang kondusif, dan kerjasama. Dalam strategi pertama, yaitu kesungguhan, berarti adanya keinginan untuk menguasai bahasa Arab harus didukung dengan kesungguhan itu sendiri. Kesungguhan yang bukan saja dari mahasiswa, tetapi juga meliputi dosen dan lembaga yang menanganinya. Sementara pada strategi kedua, bermakna kondisi lingkungan tempat belajar yang mendukung mahasiswa menguasai bahasa seperti lingkungan belajar yang baik dan nyaman, dilengkapi dengan sarana-sarana penunjang seperti video, tip recorder, laboratorium, dan sebagainya. Hal ini penting mengingat lingkungan merupakan prasyarat mutlak dalam mengantarkan mahasiswa menguasai bahasa. Yang ketiga, strategi ketiga adalah kerjasama, bahwa pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi hendaknya dilakukan berdasarkan kerjasama secara kelembagaan, sehingga ditemukan format yang tepat untuk kepentingan pembelajaran bahasa itu sendiri. Pola tersebut dapat ditempuh, misalnya mahasiswa IAIN dalam waktu tertentu diperkenalkan mengikuti kuliah di Universitas Muhammadiyah, Serambi Mekah, Pantekulu, STAI, atau sebaliknya, perguruan tinggi lainnya dapat melakukan hal yang sama pada UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa bahasa Arab menempati posisi strategis baik dalam upaya pemahaman agama Islam maupun sarana komunikasi antar bangsa-bangsa di dunia, terutama persatuan masyarakat Islam. Oleh karena itu, direkomendasikan pada perguruan tinggi yang memakai label Islam bahwa sudah seharusnya mewajibkan mahasiswa pada setiap fakultas untuk menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasinya. Berikut adalah pembahasan terkait pembelajaran bahasa Arab pada perguruan tinggi agama Islam. Terima kasih. Apabila ada salah kata dalam penjelasan dalam video ini, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.